Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Never Say No. Ini pertama kalinya saya membuat judul khotbah yang bukan dalam bahasa Korea. Apakah artinya itu? Itu berarti jangan pernah berkata tidak, bukan? Di hadapan siapa kita tidak boleh berkata no. Tidak peduli dalam situasi apapun di hadapan Tuhan. Ungkapan no berarti tidak bisa atau tidak mau. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh berkata no di hadapan Tuhan. Umumnya, apa yang diajarkan Alkitab kepada umat manusia sejauh ini adalah jangan berkata kepada Tuhan tidak. Kapanpun di depan Tuhan, aku akan melakukannya. Aku akan mengikutinya. Amin, melakukannya. Ketika kita memegang teguh sikap seperti itu, kita bisa kembali ke kerajaan surgawi kita yang sudah hilang. Bahwa setiap orang dapat berbagi di dalam perjamuan kerajaan surgawi yang indah. Bermaksud bahwa kita menjadi anak-anak surgawi. Judul khotbah hari ini sedikit tidak biasa. Ini pertama kali saya membuat judul khotbah dalam bahasa Inggris. Never say no. Saya meminta semua saudara-saudari untuk tidak berkata kepada Tuhan no, tetapi selalu berkata amin. Kapan saja Tuhan memanggil Anda, tolong jaga iman Anda untuk berbuat demikian. Kenapa kita tidak boleh berkata no kepada Tuhan? Di Yesaya pasal 55 tertulis, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu, dan jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Pikiran dari manusia tidak bisa melihat selangkah lebih maju. Tuhan melihat keabadian, karena itu adalah proses memimpin dan menuntun kita. Jadi, kita tidak boleh berfokus hanya pada apa yang terjadi pada saat ini, tetapi harus bersandar pada Tuhan dan percaya kepadanya yang melihat keabadian. Dalam proses ini, aku tidak mau, aku tidak bisa. No, kita tidak seharusnya berbicara seperti ini. Salah satu alasan kita tidak boleh berkata kepada Tuhan tidak. Tuhan melihat kesudahan dari awal. Dia sudah datang ke bumi ini, meninggalkan tahta surgawi untuk menyelamatkan kita, dengan maksud untuk membawa anak-anaknya ke surga. Banyak proses rohani di bumi ini, dan Dia menetapkan suatu prosedur mengajar, membimbing, dan menuntun kita untuk memiliki hati yang bertobat. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan dan selalu mengikuti kemana saja sesuai ajaran-ajarannya. Apapun yang difirmankan, kita harus menjawabnya ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ketika kita mempelajari semua sejarah nenek moyang iman kita, bahkan sampai akhir zaman Roh Kudus ini, semua orang yang mengatakan ya dalam kehendak Tuhan diberkati. Jadi, Alkitab sudah mengajari kita. Jika kita meringkas semua ajaran Alkitab itu, kita bisa berkata bahwa never say no di hadapan Tuhan adalah ringkasan Alkitab. Tidak apa-apa kita berkata kepada orang tidak dan menampik mereka, tetapi kita tidak boleh berkata kepada Tuhan tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memerintahkan untuk sesuatu supaya kita bisa masuk ke surga dan menerima pengampunan dosa dan harus mengikuti Dia kemana saja Ia pergi. Sekarang, mari kita lihat bersama orang-orang yang tidak berkata kepada Tuhan no dan menerima berkat melalui Alkitab. Baik pada zaman Bapa, pada zaman Anak, maupun pada akhir zaman ini, zaman Roh Kudus. Kita harus memiliki iman yang membuat kita tidak berkata di hadapan firman Tuhan, tidak. Mari kita pastikan hal ini dulu melalui Matius pasal 4, bahwa kita harus menyimpannya di dalam hati. Pasal 4 ayat 17 kita baca. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah,
sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ketika Petrus dan Andreas saudaranya melempar jala ke laut, Yesus datang untuk menjadikan kedua orang itu murid-Nya. "Mari ikutlah aku, dan kamu kujadikan penjala manusia." Sekarang perhatikan jawaban mereka. Apakah itu ya atau tidak? Saudara-saudari, Petrus dan Andreas sudah diberkati, bukan? Petrus, seorang rasul utama yang sudah menerima kemuliaan besar, sehingga ia mendapatkan kunci kerajaan surga, bukan? Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Mereka mengikuti Yesus. Itu bermaksud mereka menjawab ya atau tidak. Mereka mengikuti Yesus dengan pikiran positif. "Ya, aku akan mengikutimu, amin." Kita baca ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Karena mereka menjawab, "Ya," apa yang mereka lakukan? Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudari, semua orang yang sudah diberkati dalam 66 kitab suci tidak pernah berkata kepada Tuhan, "No." Mereka selalu menjawab apa? "Yes." Itu dikarenakan mereka percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi mereka daripada dirinya sendiri. Kehidupan yang kita jalani sekarang, terkadang kita merasa lelah dan terkadang susah, dan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi melalui proses ini, Tuhan memimpin anak-anak-Nya ke kerajaan surga, kepada kebahagiaan yang abadi, berkat yang abadi, dan kerajaan yang abadi. Proses itu adalah jalan yang tidak bisa dihindari untuk sementara. Maka Tuhan memimpin kita kepada proses itu. Di setiap proses, maukah kamu mengikuti aku? Ya, mengikutimu. Apakah kamu melanjutkan perjalananmu? Ya, mengikutimu. Kenapa kamu tidak menolak jalan yang kasar itu, tetapi tetap mengikut aku? Ketika Bapa dan Ibu bertanya kepada kita seperti itu, apa yang harus kita jawab? Saya mengasihi Tuhan karena saya memiliki iman kepada Tuhan. Saya mengikuti jalan itu karena saya percaya. Kemanapun menuntun kami untuk keselamatan kami, kemanapun menuntun kami untuk memberkati kami, kemanapun menuntun kami untuk pengampunan dosa kami, kemanapun menuntun kami untuk kekerajaan yang kekal, karena kami percaya Engkau menuntun kami. Bukankah kita harus berkata seperti ini? Selama kita hidup pada zaman Roh Kudus ini, kita harus belajar iman seperti apa yang harus kita miliki melalui Alkitab dan tetap berdiri di dalamnya dengan teguh. Mari kita lihat seorang lagi yang sudah menjawab ya kepada Tuhan dan diberkati di dalam Kejadian. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam.
Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa maksudnya? Demikianlah dilakukannya. Sebagai hasil dari jawaban yang indah, ya, Nuh dan seluruh keluarganya merupakan keluarga yang diberkati, yang menerima berkat perlindungan Tuhan, sekalipun pada saat kehancuran seluruh bumi, bukan? Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan telah membuka jalan hidup bagi segala jenis makhluk dengan menuntun mereka ke dalam bahtera Nuh, bukan? Nuh belum pernah mengalami perkara seperti ini di dalam seumur hidupnya. Seluruh bumi dipenuhi dengan air. Tak seorang pun pernah melihat perkara itu dan mengalaminya. Tetapi apa yang sudah dilakukan sekalipun belum pernah melihatnya. Jawaban Nuh di hadapan Tuhan selalu ya. Tidak pernah tidak. Alasannya, dia percaya penuh melakukan hal itu, bahwa Tuhan memberikan perintah itu untuk keselamatannya. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan perintah itu kepadanya, bukan untuk merugikan masa depannya. Oleh karena itu, dia sudah melakukan semuanya walaupun sangat susah, dan dia belum pernah melihat sebelumnya. Saudara-saudari, never say no di hadapan Tuhan. Saya dan Anda pada zaman ini, jangan pernah melakukan kebodohan untuk menjawab no, bukan? Mari kita baca Kejadian pasal 12. Semua orang yang diberkati selalu berkata ya kepada Tuhan. Pasal 12 ayat 1 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa maksudnya pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya? Ia tetap taat pada firman Tuhan dengan menjawab ya. Semua tokoh Alkitabiah yang terkenal seperti Abraham, Nuh, Petrus, dan Yohanes selalu menjawab apa terhadap Tuhan. Mereka sudah terbiasa menjawab terhadap Tuhan, ya. Tak seorang pun dari mereka berkata kepada Tuhan, no. Pada zaman Bapa, mereka harus menjawab kepada Tuhan Yehova, ya. Pada zaman Anak, di hadapan Yesus Kristus, Mesias, Tuhan yang datang ke bumi ini, hanya orang yang berkata ya sudah diberkati. Demikian jugalah zaman Roh Kudus ini. Roh dan pengantin perempuan memberi perkataan-perkataan kepada kita untuk masa depan kita yang penuh dengan berkat. Kita tidak boleh berkata di hadapannya, no. Semuanya, yes, amin. Ketika kita melakukan sedemikian, kita akan diberkati seperti Abraham dan Nuh. Tuhan sudah berkata,
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Iman seperti apa yang diperlukan untuk mendatangkan berkat-berkat yang diizinkan oleh Tuhan? Mari kita mencari tahu melalui Yohanes pasal 12. Pasal 12 ayat 48 kita baca, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah apa? Adalah hidup yang kekal. Siapakah aku di sini? Itu adalah Yesus. Yesus selalu tahu bahwa perintah dan firman Tuhan Bapa adalah apa? Itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apakah kita bisa berkata di hadapan firman hidup yang kekal, no? Jawabannya selalu yes. Karena Yesus tahu dengan yakin bahwa perintah Tuhan dan semua ajarannya adalah hidup yang kekal. Dia bermaksud bahwa bagaimana kita berani berkata no di hadapannya. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Sebab Abraham, Nuh, Petrus, dan Yohanes, mereka semua sudah meyakini hal ini. Mereka selalu menjawab ya dan mengikuti jalan Tuhan dan sudah menjadi nenek moyang iman, bukan? Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Yesus sudah berkata bahwa dia tahu perintahnya itu adalah apa. Itu adalah hidup yang kekal. Karena tanggapannya sedemikian dan percaya pada semua perintah dan ajaran Tuhan. Di sini dikatakan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sikap ini ketaatan, tidak berkata no, bukan? Melalui ajaran-ajaran dari Alkitab, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat sederhana rahasia umat manusia untuk diberkati. Namun malangnya, manusia tidak percaya firman Tuhan dan ajaran Alkitab. Mereka tidak melakukan firman ini. Saudara-saudari, kenapa Anda datang ke gereja hari ini? Bukankah untuk menerima berkat dari Tuhan? Kita datang ke sini untuk menerima berkat-berkat yang diberikan Tuhan, tanpa peduli berkat macam apa yang diberikan kepada kita. Semua cara kita menerima berkat-berkat tertulis di sini. Tuhan mengajar kita bagaimana caranya kita diberkati, tetapi banyak orang tidak melakukannya. Never say no. Aku tidak mau ini, tidak mau melakukannya. Kita tidak boleh menolak firman dari Tuhan. Jadi, segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan ini kepada umat manusia. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apapun yang dilakukan, Tuhan selalu memberkati. Kepada siapa? Kepada orang yang never say no. Aku tidak melakukannya. Tidak akan melakukannya. Tidak bisa, tidak. Bukan seperti itu. Di hadapan Tuhan, jawaban-jawaban kita harus selalu tidak berubah. Kita harus selalu dapat menjawab, ya. Jika demikian, Tuhan akan memberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Jika apapun,
pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan, Tuhan akan mengizinkan pekerjaan itu diselesaikan dengan sukses. Tidak ada yang mustahil, bukan? Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Di mana-mana berkat melimpah-limpah karena kita. Jika kita dengan mutlak percaya pada firman ini dan setia pada firman ini dengan 100%, kita akan selalu diam di bawah berkat Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan itu kepada semua umat manusia. Walaupun begitu, orang yang tidak percaya pada janji ini mencari banyak cara lain, alangkah malangnya. Cara-cara yang mereka cari itu tidak bisa menuntun mereka kepada berkat. Kuatkanlah hatimu, kita harus menguatkan hati kita. Aku akan menolong engkau, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Lalu kita harus menerimanya dengan menjawab amin. Tetapi menurutku, mereka membuat suatu ruang beberapa persen untuk menempatkan pikiran-pikiran mereka. Ruang itu mengusutkan semuanya dan memblokir jalan berkat. Akibatnya ialah jalan untuk hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan ditutup dan tidak bisa melihatnya. Never say no. Tolong tetap ingat, setidaknya judul khotbah hari ini. Tolong baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jumlah anggota tentaranya sangat kurang dibandingkan dengan jumlah anggota tentara dari musuh. Walaupun begitu, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon? Kepada Gideon, terlalu banyak rakyat itu. Sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Tuhan cukup banyak berkuasa untuk mengalahkan semua musuh mereka dengan jumlah orang yang lebih sedikit daripada mereka. Mereka tidak percaya hal itu, melainkan mereka memiliki pikiran yang salah. Jumlah kita banyak, ini dapat mengalahkan mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat ini, biarkan mereka yang takut dan gentar pulang. Kalau Gideon berkata kepada Tuhan, tidak, berikan lebih banyak, mengapa menguranginya? Jika begitu, apakah hasilnya daripada pertempuran dengan Midian itu? Sama sekali tidak bisa mendatangkan kemenangan. Tetapi Gideon sudah tahu, Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Selalu berkata, ya melakukannya. Mengikuti firman-Mu. Itu susah sekali bagi 300 orang untuk berjuang melawan 135.000 orang. Meskipun begitu, Gideon, ya saya akan melakukannya. Lalu ia membiarkan semua yang lain pulang kecuali 300 orang. Itu mengejutkan. Siapapun tidak bisa memikirkan untuk membuat strategi dalam keadaan ini. Satu-satunya strategi adalah bersandar kepada Tuhan. Sebagai hasilnya, Gideon dan prajuritnya mengalahkan sebanyak 135.000 orang Midian dan mendatangkan kebebasan Israel daripada tangan Midian. Hasilnya luar biasa, bukan? Jika sesuatu hasil yang dibuat dengan tidak berkata tidak, semua hasilnya datang daripada iman.
Selama kita hidup di dunia ini, kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam keadaan ini dan itu? Jawabnya, lakukanlah cara ini dan cara itu. Tetapi, cara ini tidak bisa dilakukan. Jadi kenapa bertanya kepada Tuhan? Jangan bertanya. Bukankah demikian? Kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat lain di balik itu. Yesus sudah tahu bahwa perintah Tuhan adalah hidup yang kekal. Apakah yang Yesus lakukan sampai mati? Menaati. Dia hanya berkata ya. Bukankah itu sudah ditunjukkan sebagai teladan bagi kita? Hari ini, kita melihat banyak sejarah nenek moyang iman kita yang tertulis di dalam Alkitab seperti sejarah Gideon. Kita harus meyakini bahwa Tuhan membuat masa depan kita dan menyediakannya. Ketika kita memiliki iman seperti itu, kita baru saja bisa berkata di hadapan Tuhan, ya. Jika tidak, pikiran kita selalu mendahului perkataan Tuhan. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, kita menghendaki taat pada firman Tuhan hanya dengan 90% dan mencampurkan pikiran kita padanya kira-kira 10%. Jika demikian, kehendak Tuhan akan hancur berkeping-keping. Ketika kita memiliki iman 100% untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan berkata, ya, Tuhan telah melakukan pekerjaan sama seperti kepada Gideon dan melakukan sejarah pekerjaan yang sama seperti Jericho, sejarah membelah Laut Merah juga. Saya harap pagi ini kita dapat percaya bahwa situasi seperti itu pasti terjadi. Mari kita membaca kitab Yosua. Pasal 1 ayat 1 kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mengumumkan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Yosua tetap percaya firman ini dan taat kepada Tuhan. Dalam penaklukan Kanaan, kapanpun Tuhan memberikan perintahnya, Yosua hanya menjawab ya. Dia tidak pernah menjawab tidak. Kapanpun menjawab ya. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak kakimu, kuberikan kepadamu. Seorang pun tidak akan bisa bertahan menghadapi engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Aku akan menyertaimu supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari, apakah berkat yang lebih besar daripada ini? Adakah senjata yang lebih kuat daripada ini? Tuhan sudah berkata kepada Yosua, aku akan memberikan seluruh tanah yang sudah kujanjikan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Karena memberikan firman seperti itu, Yosua selalu menjawab ya terhadap firman Tuhan. Pada waktu penaklukan kota Yeriko, mereka mengelilinginya sehari sekali, tetapi pada hari ke-7 mengelilinginya 7 kali. Ketika kehendak Tuhan yang kuat berfirman, berserulah. Semua rakyat itu bangkit dan berseru
secara bersama-sama. Pada saat itu, kota Yeriko sepertinya bukanlah apa-apa di hadapan bangsa Israel. Itu seperti sebuah kota yang lebih lemah daripada kota kertas yang runtuh sendiri. Saudara-saudari, kita perlu mengamati alasan mengapa Tuhan menuliskan sejarah nenek moyang iman di dalam Alkitab. Kenapa Dia meninggalkan catatan-catatan ini? Mereka sudah menjaga sikap iman untuk never say no. Mereka tidak pernah menjawab di hadapan Tuhan tidak, tetapi selalu menjawab ya. Mereka sudah meninggalkan teladan baik dalam iman. Itulah sebabnya Tuhan telah membuka jalan kemuliaan terhadap mereka supaya mereka diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar, dan beruntung kemanapun mereka pergi, bukan? Janganlah menganggap semua ajaran Alkitab ini hanya sebagai suatu sejarah. Tuhan pada waktu itu adalah Tuhan pada saat ini, dan Tuhan yang akan menuntun kita ke kerajaan surga dan akan memberkati kita hidup yang kekal. Tidak ada batas ruang dan waktu di dunia Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah menyertai Musa sedang menyertai kita pada zaman ini. Tuhan yang sudah menyertai Abraham sedang menyertai kita. Tuhan yang sudah menyertai Nuh sedang menyertai kita. Seperti biasa, membiarkan mereka hasilkan dari berkat-berkat ini. Jadi pada zaman Roh Kudus ini juga, orang yang berkata kepada Tuhan tidak bisa diberkati sama sekali. Pada hari yang ke-7 kelilingilah 7 kali dan berserulah. Tetapi jika Yosua berkata, "No, Tuhan, kami tidak bisa ikut katamu." Ini bukanlah strategi. Bagaimana kita bisa menaklukkan kota itu dengan cara ini? Orang Israel tidak bisa maju, selangkah pun tidak bisa. Mereka pasti akan tewas dalam peperangan dengan penduduk Yeriko sebelum memasuki kota itu. Mari kita selalu berjaga diri seperti Yosua, Gideon, dan Petrus. Semua kehidupan manusia di hadapan Tuhan dapat menjawab ya. Bukankah kita diberkati untuk semua yang kita lakukan jika saya dan saudara-saudari selalu dapat menjaga sikap iman ini? Kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan? Pikiran Anda, apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, membuangkan semuanya. Pikiran manusia sangat kurang, tidak pandai. Pikirkanlah Tuhan yang menjalankan alam semesta. Kita bingung karena tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam bumi, bintang yang kecil ini. Tetapi Tuhan telah menciptakan bumi ini yang tidak bisa kita bayangkan, dan juga menciptakan alam semesta dan yang menjalankannya, bukan? Tuhan mengetahui awal dan akhir kita dan melihat masa lalu kita dan masa depan kita. Dia menuntun kita kepada jalan keselamatan. Jadi kita harus selalu menjawab kepada Tuhan ya, seperti Abraham, menjadi seperti Nuh yang dapat menjawab ya, menjadi seperti Gideon yang dapat menjawab ya, menjadi seperti Yosua yang dapat menjawab ya. Saya harap saya dan saudara-saudari dapat menyelesaikannya dalam karunia ya. Menjawab kepada firman, beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan selamatkanlah seluruh dunia. Tuhan mempercayakannya kepada kita karena pekerjaan ini pasti akan digenapi. Mungkin ada yang berpikir, kapan itu akan terjadi? Kenapa tidak ada tanda untuk terjadi? Yeriko tidak bergerak sampai pada hari ke-7, dan tidak ada tanda keruntuhan, bahkan 1% pun. Tetapi sesudah mereka melakukan semuanya seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, semua hal itu terjadi dalam sekejap. Jadi semua saudara-saudari di Sion, mari kita lakukan kewajiban kita dan menunggu kehendak Tuhan. Rahasia untuk diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar tergantung pada tidak berkata tidak. Saya berulang kali meminta semua keluarga Sion kita memahatkan hal ini dalam batin Anda sekalian dan mengikuti Tuhan kemana saja Ia pergi.
Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.